Nah, saya Meli Handayani. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mempraktikkan sebuah praktik layanan bimbingan kelompok dengan mengaplikasikan teknik sosiodrama di dalam pelaksanaannya. Nah, sebelum lanjut atau sebelum masuk ke dalam video praktik layanannya, saya ingin menjelaskan tentang tekniknya. Jadi, teknik sosiodrama ini menurut ahli Sanjaya tahun 2013, metode ini adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan sebuah masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat atau permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti kenakalan remaja, bullying, narkoba, terus gambaran kekeluargaan yang kurang harmonis, dan lain sebagainya. Nah, sosiodrama ini itu adalah metode dengan bermain peran yang menekankan kenyataan di mana para murid itu diikut sertakan ke dalam sebuah permainan peran. Nah, di dalam ini tuh mendemonstrasikan masalah-masalah sosial yang seperti tadi yang disebutkan di awal ya. Nah, keunggulan dari metode sosiodrama ini, siswa itu dilatih untuk memahami, merasakan, mengingat isi bahan yang akan didramakan. Nah, karena sebagai pemain gitu ya, tentunya harus memahami dan menghayati si cerita secara keseluruhan, dimana terutama ini untuk materi yang harus kita perankan gitu, kami perankan. Nah, dengan demikian daya ingat seorang siswa ini tuh harus tajam dan tahan lama. Nah, siswa ini terlatih untuk berinisiatif dan kreatif pada waktu memainkan sebuah peran yang sudah dibagikan. Nah, drama serta para pemain ini diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya sesuai atau tidakkah dengan yang sudah diperankan, serta bakat yang terdapat pada siswa dalam memainkan peran tersebut, apakah dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan muncul atau tumbuh seni drama ya. Terus selain itu juga kerjasama antara pemain dapat ditumbuhkan dan serta dapat dibina dengan sebaik mungkin, serta selain itu juga siswa itu memperoleh kebiasaan untuk menerima serta membagi tanggung jawab pengalaman dengan sesama pemain. Nah, bahasa lisan siswa juga dapat dibina untuk menjadi lebih baik agar mudah dipahami oleh orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya, tujuan lain pengangkatan tema bullying ini adalah agar peserta didik mendapatkan langkah-langkah terbaik untuk menjauhi perilaku bullying dan menjauhi dampak yang terjadi atau dampak yang timbul akibat menjadi korban bullying. Jadi seperti itu.
Saya sebagai guru BK di sini sebagai pemimpin kelompok mengarahkan jalannya sebuah drama dengan memperhatikan norma-norma, memperhatikan aturan yang ada. Nah, baik, selanjutnya kita langsung ke praktik layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dengan mengangkat tema atau permasalahan sosial berupa bullying. Nah, di sini saya Meli Handayani akan mempraktikkan layanan bimbingan kelompok tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, Kakak sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak nih untuk kalian semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan kita kali ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok ya. Nah, sebelum kita mulai ke kegiatan selanjutnya, baiknya itu kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan kita hari ini. Jadi kakak bakalan memimpin doa pada kesempatan kali ini. Jadi berdoa dimulai. Baik, sebelumnya di sini apakah ada yang udah kenal sama kakak? Belum. Jadi sebelumnya kakak bakalan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Meli Handayani, kakak mahasiswa Universitas Sudara Prasa PGRI semester 5 bimbingan dan konseling. Nah, di sini kakak itu memiliki tugas untuk memberikan sebuah layanan bimbingan dan konseling kepada kalian dengan bimbingan kelompok. Nah, di sini itu kalian itu udah pernah belum melakukan konseling? Ada yang udah pernah? masih kalau seperempat sih ada. Masih. Nah, jadi tadi kan udah kakak kan udah memperkenalkan diri nih. Kalian tuh ada yang ingin ditanyakan nggak untuk profil kakak gitu? Mungkin ada yang ingin bertanya gitu tentang identitas kakak, profil kakak gitu. Lalu kan nanya. Sampai itu dia. Udah. Enggak ada sih. Ya, kan diri kakak ya. Nah, selanjutnya kakak itu ingin mengenal kalian itu satu-satu karena kakak kan belum mengenal kalian kan. Nah, mungkin bisa dimulai dari Mas satu ini. Nama sama sekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Magir. Saya sekolah di SMA Karya 66 jurusan IPS. Nama saya Riki Saputra dari SMA 54 jurusan IPS. Perkenalkan, nama saya Berpikir Pamungkas, sekolah di PMI. Yang perkenalkan, nama saya Raka Saputra dari SMP Negeri 25 Jakarta. Nama saya Ahmad Paki, sekolah di SMP 148. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari SMA 54 jurusan IPS. Perkenalkan, nama saya Putra Fadila dari asal sekolah di SMA 54 Jakarta. Berarti sama ya kalian banyak yang dari 54 juga ya. Nah, baik dikarenakan di sini kan banyak yang dari sekolah yang sama ya. Sekolah yang sama mungkin kalian juga teman main bareng ya. Nah, di sini itu kakak itu berharap di kegiatan kita kali ini kalian itu bisa mengikuti kegiatan tanpa mengobrol sendiri. Kayak misalkan kan kalian kan sekolahnya sama ya, ya sekolah kalian sama. Kakak harap kalian tuh jangan ngobrol sendiri ketika sesi kita diskusi gitu. Jadi kita tuh bareng-bareng di sini. Gitu. Selanjutnya sebelum kita terlalu jauh nih, di sini tuh kan tadi ada yang udah bilang katanya udah pernah mengikuti bimbingan konseling ya. Nah, menurut pengetahuan kalian itu bimbingan dan konseling itu apa? Yang mengatasi orang bermasalah. Ya betul, mengatasi orang yang bermasalah. Ya. Terus Kalau kata guru BK mah bisa buat tempat curhat. ya betul, tempat curhat juga. Terus ada lagi? Kapan? Belum pernah masuk BK, belum. Mungkin sekedar cerita-cerita atau sekedar sharing kan nggak apa-apa kan, karena bimbingan dan konseling itu kan bukan cuman tempat kita itu bermasalah, kita punya apa unek-unek juga kita bisa cerita di bimbingan konseling itu. Nah, itu kan tentang bimbingan dan konseling. Tapi kalau misalkan digabung kayak bimbingan, konseling, temanya itu kelompok, menurut kalian apa itu?
bimbingan konseling kelompok atau bimbingan kelompok. Nah, ini yang sedang kita lakukan, ini namanya bimbingan kelompok, di mana kita itu mendiskusikan dalam bentuk kelompok. Gitu kan, biasanya kan kalau konseling biasa kan cuma tatap muka 2 orang. Nah itu kalau misalkan 2 orang itu namanya konseling individu. Ya, kalau yang sekarang kita lakukan ini namanya konseling kelompok. Nah, selanjutnya kakak ingin menjelaskan secara detail apa itu bimbingan kelompok itu ya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian informasi dan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau guru pembimbing. Nah, karena kakak kan mahasiswa Universitas Indraprasa PGRI di bimbingan konseling kan. Jadi kakak itu mempelajari tentang ilmu konseling. Nah, pada kelompok individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, ini dia dinamika kelompok itu kita duduk melingkar bareng-bareng, kita mendiskusikan bareng-bareng hal-hal tertentu atau permasalahan tertentu untuk mencari jalan keluarnya. Nah, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini saling berinteraksi, mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran dan sebagainya. Dan selanjutnya itu kalian itu diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat, ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan siapa tadi namanya? Irfan. Nah, si Irfan memberikan pendapat, terus misalkan si Rizky juga ada pendapat lain, kita nggak apa-apa kita gabungin gitu. Nanti kita cari yang baiknya kayak gimana gitu. Nah, dari situ udah mengerti kalau bimbingan kelompok itu apa? Udah. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tujuan dari kegiatan kali ini yang kita lakukan. Nah, bimbingan ini memiliki tujuan untuk diperolehnya informasi yang tadi informasi. Jadi bimbingan kelompok yang kita lakukan sekarang itu memiliki informasi untuk menambah pengetahuan kalian gitu. Nah, dan pemahaman baru dari topik pembahasan yang akan kita bahas di kali ini. Nah, lalu kalian juga dapat mengembangkan diri kalian. Jadi kan kalian juga tahu bimbingan kelompok tuh ternyata begini loh. Ternyata kita tuh bukan cuman kita bermasalah aja loh yang masuk ke ruangan BK. Ternyata kita juga bisa menceritakan apa permasalahan kita bisa menceritakan keluh kesah kita kepada guru BK. Jadi orang yang masuk ke ruangan BK itu belum tentu orang yang bermasalah. Ya. Biasanya tuh kalau guru BK tuh pasti dianggap itu polisi sekolah, bener. Itu yang salah itu. Kadang guru BK kayak angker gitu. Iya, kadang kesalahan guru BK tuh itu kayak misalkan rambut kalian nih, kayak misalkan yang Mas satu ini nih kan rambutnya pirang ya, mohon maaf ya rambutnya pirang, itu pasti guru BK tuh rada sensi ngeliatnya. Padahal sebenarnya salah kalau kayak gitu, terus tuh langsung kayak digunting kan, itu salah. Seharusnya diomongin secara baik-baik. Nah itu gara-gara perilaku guru BK yang salah itu jadinya menanamkan mindset ke kalian itu kalau guru BK tuh angker tadi ya, galak gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu, karena terkadang guru BK itu bukan dari lulusan BK itu. Ya, jadi guru BK sebenarnya itu dianggap semua orang tuh bisa melakukannya gitu, paham nggak? Jadi misalkan guru lulusan apa aja, ya guru apa aja, misalkan dia itu lulusannya matematika, tapi karena guru BK ini hanya menangani permasalahan, orang tuh menganggapnya kalau guru BK ini bisa dilakukan pada semua jurusan, padahal kenyataannya tidak, karena BK ini memiliki basic-basic tertentu, memiliki ilmu pengetahuan tertentu, informasi tertentu, dan kemampuan tertentu yang harus dikuasai gitu untuk menangani sebuah masalah. Jadi nggak semua tuh guru-guru dari berbagai jurusan bisa menangani permasalahan siswa. Nah, salahnya tuh di situ. Jadi gara-gara kesalahpahaman di situ, makalah timbullah guru-guru yang tidak memiliki basic dari BK jadi polisi sekolah itu loh, terlalu kayak hektik banget gitu dengan anak murid gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Nah, tadi kan kalian itu bisa mengembangkan diri kalian kan, kayak seperti berani berbicara di depan ya kan. Yang tadi kakak udah lihat sih kayaknya ini si Rizky berani sekali dia berbicara. Berani mengeluarkan pendapat-pendapatnya, terus berani menanggapi juga ya kan, terus berani bertanya juga kalau misalkan kalian ada hal-hal yang pengen ditanyakan ke kakak, pengen mengetahui apa sih BK itu kayak gimana sih, nggak apa-apa nanti ditanyakan saja. Terus juga berani mengemukakan pengalaman. Nah, kalian tuh pasti kan punya pengalaman dong, kayak tadi tuh yang kakak tanya kan, udah pernah belum nih masuk BK? Katanya udah ada yang pernah masuk BK, tapi permasalahan apa ini? Ya. Ada masalahnya. Yang
Kalau nggak salah pas masuk ini BK-nya di sekolah kan nggak? Iya, nggak apa-apa di sekolah. Kalau nggak salah masalah apa sih Pan? Yang suban. Yang Kata-kata iya. orang tua. Oh, jadi. kata itu. dia kan saya kan dia kan Suban kan di pas awal masuk ini saya baru masuk kelas 10 nih. Iya. Nah terus siapa sih? Udah tahun duluan. Nah terus kan si Suban nih, si kan ada teman saya teman SD lah ya kan. Nah dia tuh satu rekan Mas Suban. Makanya dia satu kelas sama Suban dulu SD mungkin ya. Dia manggilnya dulu SD memanggil Yusuf ya kan Suban sampai ini. Nah saya nggak tahu ya kan orang tua ternyata nama Yusuf itu orang tua jadi Suban. Nah saya ikut-ikutan manggil Suban itu Yusuf. Dia ngadu ke guru BK, Bu ini Riki ngatain orang tua saya mulu ini. Terus saya dia sampai ngadu ke mes, sampai saya ngebully. Dikira ngebully itu. Iya, saya kan ngebully terus sama katanya dia mah agak Luki parah Luki ngatain orang tua gini. Pas udah nyampe BK dia ngomong apa? Dia ngomong lagi Bang. Aduh, dia pakai Hubungannya lain. tadi pas di BK ngomong lain lagi. Gampangnya apa? Dia katanya kan dia kan ngomong ke ibunya kan dia kan dibully. Nanti guru BK-nya dia ngomong enggak Bu, kalau saya nggak ngomong, kalau saya itu dibully, dia cuma ngomong doang ke ibu saya tuh di orang tua. Nah terus yaudah kalian maafan. Kata Suban gini, Bu, ini kalau misalkan saya ditonjokin Riki pulang sekolah gimana Bu? Nanti gitu kan. Akhirnya kakak lah nggak mungkin emang kamu pulang sekolah mau nonjokin ya latih itu muka Riki dia kesel banget masa tuh ngomong gitu gila kakak apa bakal gitu sama temen gitu. Nah, itu yang dilakukan sama guru BK-nya Riki nih dengan permasalahan dia itu namanya layanan mediasi. Nah itu kan si Riki ini berdebat dengan si Suban ya. Iya Suban. Nah si Suban, nah itu guru BK itu menjadi penengah. Tadi makanya disuruh maaf-maafan kan. Dan si Suban ini kan takut kan dengan Riki ini takut di pas pulang sekolah digebukin ya. Nah itu dia. Jadi itu guru BK-nya udah bagus, sudah memberikan layanan mediasi untuk kalian berdua. Tapi udah selesai kan pembahasannya? Udah selesai. Awal masuk kelas 10 dia sudah jadi saksi, anti rumahnya ngechat ya kan saya kaget ya kata apa masa ngebully, saya jelasin aja kemana Bu, saya nggak tahu kalau nama orang tua dari Bapak Suban itu Yusuf. Jadi salah paham. Iya. Saya pernah tuh mau kayak manggil Yusuf itu kayak panggilan akrab doang Bu, misalkan nih kayak saya manggil Ipan, Muel gitu ya kan, manggil Bagir, Joy itu kan kayak akrab doang kan gitu. Saya tahu itu Itu nama orang tuanya. kayak Boeng nih, total itu nama orang tuanya gitu. Terus juga, nah ini kan tadi kan kakak kan udah ngejelasin nih kan tujuan dari bimbingan konseling bimbingan kelompok kali ini kan. Nah kalian itu udah paham kan, jadi fungsinya itu apa untuk mengembangkan pribadi kalian, pengembangan diri, terus berani berbicara, mengungkapkan pendapat, berani mengemukakan ide baru atau gagasan. Nah itu nggak apa-apa, kita omongin aja di sini nggak apa-apa. Kita ada asas keterbukaan. Nah dari sini sudah paham apa ingin ada yang ditanyakan? Cukup. Oh. Nah, pada saat bimbingan kelompok ini nanti berlangsung, ada beberapa hal nih yang harus kalian perhatikan, kalian mengerti. Nah, yang pertama ini, jika dirasa ada informasi atau permasalahan yang bersifat rahasia nih, kayak misalnya permasalahan tadi mungkin rahasia. Nah, kakak mohon jangan diceritakan ke luar, hanya cukup kita aja yang tahu di sini ya. Nah, terus juga kakak juga memohon untuk kalian itu terbuka dan menanamkan dinamika kelompok. Jadi kita harus menanamkan dinamika kelompok, kita harus sama-sama yang tadi yang kakak bilang mengungkapkan pendapat, terus menanggapi gitu-gitu ya. Terus juga terbuka dengan permasalahan kalian gak usah takut atau malu untuk bertanya juga, dan gak usah takut atau malu untuk memberikan pengalaman-pengalaman kalian itu sharing ya. Nah, dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini mungkin yang terakhir kalian itu diharapkan untuk memperhatikan norma-norma yang berlaku, kepatutan selama kegiatan berlangsung. Kayak misalkan sikap duduk kalian, diharapkan kalian itu duduk dengan sopan, tidak boleh berbicara sendiri ketika sedang diskusi, dan tidak boleh memotong pembicaraan temannya ketika temannya itu sedang melakukan sharing gitu dengan permasalahannya dia. Nah, diharapkan itu kalian itu jika ingin bertanya itu mengangkat tangan ya. Kayak gitu. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oh.
Nah, baik dalam bimbingan bimbingan kelompok ini kita menggunakan teknik sosiodrama. Nah, di sini ada tahu sosiodrama itu apa? Belum. Mungkin ada nih sosio tambah drama. Mungkin apa itu? Kalian ada yang tahu sosiodrama itu apa? Iya, betul. Sosio itu sosial. Kalau drama kita bakalan akan mementaskan adegan. Ya, betul. Sosio dan drama berarti Drama sosial. ya drama tentang permasalahan sosial. Nah, teknik sosiodrama ini merupakan teknik dalam bimbingan kelompok untuk memecahkan masalah-masalah sosial melalui kegiatan bermain peran. Nah, kalian tahu kan bermain peran itu kayak gimana kan? Nah, itu dia. Nah, dalam sosiodrama ini individu akan memerankan suatu peran tertentu dari suatu masalah sosial. Nah, kita akan mendramakan atau menentukan tema dan babak-babak yang akan didramatiskan. Jadi di sini kakak akan mengangkat masalah-masalah sosial yang mungkin lagi marak dibicarakan entah di sekolah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah ya. Mungkin dari kalian ada yang pernah merasakan hal tersebut, nanti kalian sharing aja di bagian diskusi nanti di kegiatan diskusi. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita itu sekarang bermain games? Boleh deh. Bermain games ya. Tegang banget rasanya. Iya, biar nggak tegang, biar nggak ngantuk dan kita tetap fokus. Kayak gini dulu nggak? Boleh silakan. Ya. Nah, kalian tuh tahu nggak kita itu bakalan main gamesnya apa? Tebak-tebakan. Bisa sih tebak-tebakan sih. Tapi kakak sekarang mau bermain games kakiku. Ada yang tahu nggak kakiku? Tahu belum dengar. Kakiku. Kalau misalnya kakak sebut kak, berarti kalian angkat tangan kanan. Kalau misalkan kiri, kalau ku tepuk tangan. Gini sekali aja, put gitu. Tahu? Kayak ngelatih Paham fokus gitu nggak? ya? Iya. Bisa dites dulu, ayo. Diinin dulu. Di apa? Kita uji coba dulu ya. Kak. Udah mulai nggak fokus dia. Ya. Udah bisa. Udah mulai ya. Ini kita coba dulu nih. Iya. Kak. Ki. Tu. Ku. Kak. Bisa. Nanti kalau misalkan ada yang salah, hukumannya apa nih? Nyanyi vokal O mungkin ya. Kayaknya dia nih yang bakalan banyak salah nih. Kayaknya minum mungkin dia mau fokus kali. Minum. Kurang hati minum belum? Minum dulu. Oke. Ayo, fokus ya. Nanti aku bakalan ngacak ya, entah dari Kak dulu, Ki dulu, apa aku dulu. Nah, kalian harus cepet nih. Dia mulai udah fokus ya, udah takut nih. Kita tuh nyanyi vokal O mungkin. Kira-kira lagu apa? balonku aja. Boleh tuh bolon. Gimana? Boleh. Kita nyanyi bolon kok ya. Vokal O. Nanti kakak ngacak ya. Udah siap nih. Siap. Mungkin kakak bakalan ngambil 2 atau sampai 3 yang kalah nanti nyanyi bareng-bareng. Oh iya. Kak. Ada. Ki. Kak. Udah mulai fokus mereka. Ki. Kenapa? Kalau bisa main oh iya, mau ke dia. Makanya Kalian harus fokus, kan aku aja. Gua nih. Ada lagi. Kurang waktu. Mau coba lagi. Udah, kalah di 2 atau 1 lagi. Ya udah kena nggak boleh Kak. Kita jadi 1 lagi nih. Dari 1 lagi. Itu lagi. 2, 3. Kak. Ku. Ki. Bener lagi semuanya. Ku. Ya jangan telat dong. Kak. Ku. Ketika
Salah. Kak. Kak. Ku. Ayo. Kak. Ayo. Udah tiga nih, udah tiga nih. Kalian nyanyi ya, balonku, kepal O. Bertiga aja, kita yang menang kita tepuk tangan aja. Kalian nyanyi. Bertiga ya. Nah, siap. 2, 3. Lagi lah. Malah yang tadinya nggak fokus malah fokus juga karena takut kalah ya. Udah mulai melihat ya. Nah, oke. Terima kasih nih ya untuk kalian semua telah mengikuti games yang tadi nih kan. Seru nggak gamesnya? Nah, kakak mau tanya, manfaat dari kita memainkan game tadi itu menurut kalian apa? Buat Fokus, bener, melatih Relax. konsentrasi, lebih rileks ya, lebih fokus juga. Yang tadinya nggak fokus jadi fokus, yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk tuh. Nah, jadi bermanfaat sekali ya games kita kali ini. Nah, baik, selanjutnya itu kakak harapkan setelah kita melakukan games tadi kalian bisa lebih semangat lagi ya, lebih fokus, lebih tetap konsentrasi, dan paling terpenting tetap aktif ya selama kegiatan konseling kelompok ini berlangsung. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok. Nah, apa saja tujuannya juga kan. Nah, terus juga kalian ini kan sudah siap untuk melakukan kegiatan untuk selanjutnya. Apakah kalian sudah siap? Siap. Nah, jadi dalam kegiatan bimbingan kelompok teknik sosiodrama ini yang menjadi pemimpinnya itu ibu ya, kakak ya, kakak yang akan menjadi pemimpin kelompok kalian dan kalian menjadi anggota kelompok. Nah, nanti kakak akan melakukan pembagian untuk untuk melakukan drama. Nah, pada kali ini kakak mengangkat tema bullying. Kalian sudah tahu kan bullying kan? Apa sudah pernah menjadi korban bully atau pelakunya nih, pelaku bully? Pelakunya ada. Oh, ini pelakunya. Ini Raka ya? Raka Riki. Oh, ya, ini pelakunya malah nih. Nah, nanti kakak akan mengangkat permasalahan bullying. Nah, bullying ini kan kalian pasti udah tahu dong bullying itu apa kan? Sudah tahu. Nah, menurut kalian bullying itu emang apa? Ya, mengucilkan orang, betul. Mengejek. Ada lagi. Kekerasan nggak sih? Mencela, betul. Bullying itu kekerasan. Ya, menghakimi juga. Jadi bullying itu kekerasan entah verbal atau non verbal. Nah, itu dia bullying. Nah, kakak tuh bakalan membagikan peran. Nah, kira-kira di sini itu apakah ada yang ingin merelakan dirinya untuk menjadi korban? Ayo yang bersedia untuk menjadi korban. Paki ini. Tenang, ini drama dong. Boleh. Kalau mau Drama orang ya. Kalau Raka ini ya Kak. Nih, ini Ini Raka yang jadi paku. paku. Boleh, paku. Terus Nah, ini lebihnya figuran. enggak, jadi aku minta satu pemeran utama. Nah, satu temannya pemeran utama. Jadi ada temannya dia. Siapa yang mau jadi temannya dia? Patir. Patir, boleh jadi temannya dia nih. SMP sih, selalu. Sama. Terus juga pelaku bullying ini kakak minta 2 orang. Nah, lo mulai. Siapa nih yang cocok nih? Muka-muka pembuli. Siapa? Saya. Jadi kan kata Raka, berarti Raka sama Patir. Boleh jadi gitu. Terus juga jadi guru BK. Siapa yang mau dia jadi guru BK? Boleh. Dia figuran. Nah, yang kedua ini kakak butuh 2 orang untuk jadi pengamat dan 1 orang jadi narator.
Yang bersedia jadi narator itu siapa? Bentar, narator itu apa? Narator itu jadi nanti kakak meminta untuk narator ini membicarakan membicarakan permulaan permasalahan, jadi kayak membacakan naskah. Oh, nah itu dia Tapi ada membacakan teksnya? naskah. Ada nanti kakak kasih. Saya narator. Saya. Sweet, saya coba. Boleh. Jadi Raka pengamat ini lagi. Pengamat apa jadi pengamat hanya melihat aja, ngelihat nanti teman-temannya. Jadi malah kamu jadi pengamat, tidak melakukan apapun. Nah, nanti pemeran utama namanya Andi ya. Kamu diganti dengan namanya Andi. Kalian ingat kan namanya Andi? Ya, Di namanya kamu. Tadi temennya namanya Fikri. Ya, Fikri. Pelaku bullyingnya ini antara Raka dan Putra. Namanya Leo. Leo apa nih? Leo nama orang pembuli itu. Leo Macep. Siapa? Macem. Acep. Mamung. Tuh. Iya. Namanya siapa lah yang cocok? Terus siapa yang namanya Toku jadi? Oleh. Oleh. Keren. Gimana gitu ya namanya? Emang keren katanya itu kan tahu kan makhluknya kayak gimana? Makhluknya keren. Oleh itu siapa nama bapaknya lagi nih? Ah, tahu. Ini kan oleh aku lagi yang masuk ke ruang Makhluk aja deh. Tapi ini batinnya Andi, Fikri, Oleh sama Toku. Nih bentar guru nanti sampai guru. Nah, guru BK itu namanya Bapak Hujan. Boleh. Hujan itu nama yang bagus Hujan. Dua tim pengamat. Satu kak. Satu ya? Oh iya, satu ya. Ya, boleh. Tim pengamat. Kamu nanti ngamatin, tapi nanti di akhir pas diskusi kakak nanya gimana nih pelajaran. Kayak kasih kesimpulan dong. Iya. Nanti tetap pipa gitu. Hah? Nanti tetap pipa. Ngamatin doang. Ya. Nah, tadi kan kakak kan udah bilang kan topik drama kita itu tentang bullying atau perundungan. Nah, itu perundungan. Nah, bidang pengembangan itu ada bidang pribadi dan sosial, pengembangan pribadi dan sosial. Nah, jenis layanan ini bimbingan kelompok, fungsi layanan itu untuk pemahaman dan pemeliharaan serta pencegahan. Nah, sasaran layanan itu siswa yaitu kalian. Kakak berikan waktu kalian 5 menit untuk mendalami peran kalian nih sebagai korban bully, sedihnya bagaimana, sebagai pelaku bully, jahatnya bagaimana, dan bagaimana temannya dan guru BK-nya nih ya. Bisa ya. Kakak kasih waktu kalian 5 menit untuk mendalami peran ya. Baik, mulai dari sekarang. Selanjutnya Ricky untuk membacakan narasi kita di pagi hari ini untuk drama yang akan dipentaskan oleh teman-teman Ricky ya. Silakan Ricky untuk membacakan narasinya. Oke, jadi garis besar cerita tersebut terdapat yang pertama terdapat eksposisi. Andi adalah anak yang baik. Orang tua Andi mendidik Andi agar menjadi orang yang baik dan taat pada peraturan. Dan hal itu membuat Andi memilih dalam berteman. Garis besar cerita yang kedua, terdapat konflik. Andi tidak berkeinginan untuk mengikuti perilaku yang baik yang Toku dan Oleh lakukan, yaitu merokok di dalam kelas. Andi yang terbiasa hidup dengan mematuhi aturan selalu menolak ajakan mereka sehingga timbullah bullying yang berujung konflik. Andi yang mengalami pembulian lalu menceritakan hal tersebut dengan Fikri. Garis besar cerita yang ketiga adalah komplikasi. Akhirnya Fikri memiliki ide dengan mengajak Andi untuk melaporkan kejadian tersebut dengan guru BK. Garis besar cerita keempat yaitu terdapat kepada klimaks dan solusi. Setelah bertemu dengan Bapak Paujan, Fikri dan Andi diminta untuk menceritakan permasalahannya dan menyuruh siswa yang telah melakukan
perundungan untuk berkumpul mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Ini aja ikutan. Leh, Hah? asem deh leh. Kalau keberadaan mana enak, cari ada orang lagi si Andi ayo. Andi di kelas deh leh. Coba cek ya. Ayo. Ya. Leh itu Andi leh. Wih itu Andi tuh. Udah lu rokok lah. Enggak bang. Ya ilah lu culun amat jadi bocah. Iya apa nih? Enggak bang. Dulu. Di kopi mana kopi? Warung. Ini di kopi gak? Di kopi. Di kopi. Nih ya lu mau rokok pengen gue pukulin di sini lu. Aku pukulin di sini lu ah. Enggak dulu bang. Aduh Ya. bang. Aduh. Lu culun banget. Jadi orang lu. Lu mau gue pukulin di sini, bang rokok. Rokok. Kurang. Gue bakarin, gue korek. Leh, kok gue nggak bawa korek gimana? Rokok dulu. Enggak bang. Saya anak bebe bang. Lu udah pukulin di sini dia. Pukulin sini. Kita bisa kena tangan di sini. Jangan bang. Jangan bang. Lu tuh mau rokok apa enggak? Iya bang. Aduh. Lu mau rokok gak? Iya bang. Lu rokok gak? Cemen banget sih. Iya bang. Rokok bang. Cemen banget jadi cowok lu. Lu Payah. baik buat mana lu? Baik buat mana? Dia lagi aneh. Dek, culun banget jadi cowok. Iya, emang culun nih. Bego lu. Dek, kita ngerokok berdua nih, bre. Gimana? Culun lu. Culun lu mah. Iya bang. Ampun bang. Sialan nih gue dibully nih. Gue mau kepikir Sip. Pik, gue habis dibully nih Pik. Sama siapa tuh? Ini tadi sama Oleh sama Toku dipaksa ngerokok. Aduh, Parah banget. parah sampai pengen gue tonjok. Gini. Yaudah yuk kita papa ujian aja. Ayo. Duh, tumben ada laporan nih. Waalaikumsalam. Masuk. Permisi Pak. Iya, silakan. Kenapa kalian? Saya pengen apa Pak? Teman Iya. saya si Andi dibully Pak sama si Oleh sama si Toku Pak. Kasus apa emangnya? Nah, gini Dipaksa ngerokok Pak. Sama apa terus? tonjok ya. Pengen tonjok Pak. Tapi kalian mau? Enggak. Oh, nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya anak bebe Oh, Pak. baik. Terus kamu? Ini ternyata Oh, membantu dia Iya. motor saya. Oke. Terus mau dipanggil? Ya, Pelakunya? Ya, Oke, baik. Siapa tadi namanya? Oleh sama Toku Oh, Pak. Oke. Saya manggil Oleh sama Toku dulu, Oke, Pak. silakan. Mas. Bilang ya akan saya suruh ke sini. Oh ya siap Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Permisi Pak. Iya, silakan. Ini Pak Oleh sama Tokunya Pak. Sini masuk kamu. Ada apa ya, Pak? Kalian ini. Aduh. Kalian pernah ngerokok berdua? Kalau Pak. Kakak yang benar kalian. Apa dapat informasi dari siapa, Pak? Ini dia ngadu barusan ke saya. Wah, udah nggak Lu jangan ada dong, boy, berdua, boy. Masa dia bohong. Jangan Andi kan salah satu murid yang berprestasi di sekolah ini. Saya di sini tidak mau rokok, Pak. Oh, serius. Oh, Ini Pak. sini kalian. Ada Pak, ada Pak. Nah, Pak, tidak ada, Pak. Periksa Pak, periksa. Nggak ada Pak. Ya. Nih di kantong-kantong ya Pak. Nah, Terus siapa nih? Mana? ini apa nih? Apa ini? Iya. Tuh kan harus siap kalian kan? Berarti ini kalian. Dan ini kan buktinya. Tapi saya tidak pemaksaan untuk ngerokok Pak. Coba saya tanya ya kalian Iya. dia. Apakah benar? Bener Pak. Maksa saya. Pak. Maksa kamu. Bahkan sampai mengancam kamu kan? Iya. Pengancam di lu nggak sekarang ada. Iya, kan gue kan. Kenapa? Nggak bisa ngomong kan? Ya berarti kalian udah terbukti salah dan buktinya ini real. Mau apa kalian? Jadi Pak maafin saya Pak. Maaf dengan maaf dan tidak cukup. Kalian bahkan sudah membuli dia loh. Dan kalian tahu akibat kalau dia dibully dan orang tuanya tahu. Apa? Kalian bisa kena sanksi dan bahkan kalian bisa kena skor dari sekolah ini. Iya Pak. Maaf Pak. Maaf Pak. Jadi tidak mengulangi lagi Pak. Yakin tidak mengulangi lagi. Yakin Pak. Kalau sekali lagi ketahuan, gimana? Kalian mau apa? Keluarin saya Pak. Keluarin kamu. saya. Tapi untuk kasus kalian yang satu ini, dan kalian kan barusan udah janji untuk tidak mengulanginya lagi. Iya. Jadi Bapak mau kalian bisa saling maaf-maafkan dan saling minta maaf satu sama lain. Iya Pak. Silakan.
Maafin gue ya. Oke. Ya, Maafin tadi ya, sorry ya. Jangan diulang lagi ya. Iya siap, maafin ya. Kita balik kolam ngopi. Untuk kasus kalian yang satu ini, besok saya mau bertemu dengan orang tua kalian. Oke? Iya Pak. Bisa dimengerti kan? Bisa Pak. Ya, silakan kalian keluar. Tapi ya, Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kalian berdua, dan lain kali kalau ada apa-apa atau kalian ada kakak kelas kalian yang ngebully atau siapapun, kalian bisa lapor ke saya, dan sebisa mungkin saya akan memberikan kalian motivasi atau apa, dan akan menasihati kalian untuk tidak ikut-ikutan ke arah yang tidak baik. Terima kasih atas nasihatnya. Ya. Saya permisi dulu ya, Pak. Ya, sama-sama, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini. Selanjutnya itu kita ke sesi diskusi ya. Nah, sesi diskusi ini kalian itu mendiskusikan tadi yang sudah diperankan oleh teman-teman ya. Nah, kakak mau nanya nih ke tim pengamat nih, kan ada satu orang nih tim pengamat nih kan, siapa tadi namanya lupa belum? Irfan ya. Irfan, menurut Irfan itu bullying itu apa? Yang telah diperankan oleh teman-teman Irfan tadi di drama tadi. Bullying itu apa nih? Bullying itu kayak menghakimi, memaksa seseorang untuk melakukan ini tapi orang nggak mau. Betul, itu memaksakan tadi ya, disuruh ngerokok ya. Ya betul, itu namanya bullying. Nah, oh iya, sebelumnya tadi kan kalian kan sudah memerankan peran yang ada yang negatif dan ada yang positif ya. Nah, kakak itu berharap kalian itu melepaskan dulu nih peran-peran negatif kalian supaya tidak terbawa di kehidupan nyata kalian nih. Jadi yang tadinya pelaku bullying ini malah jadi suka ngebully nih karena tadi drama yang tadi ya. Nah, kakak berharap kalian itu melepaskan apa peran kalian yang tadi ya. Dan kita ambil yang positifnya, kita buang yang negatifnya ya. Jangan dibawa ke kehidupan nyata karena itu perilaku yang tidak baik. Nah, oke, selanjutnya itu kan tadi kan sudah dijelaskan ya, bullying itu memaksakan orang ketika orang tidak mau ya, betul. Nah, ada lagi nggak nih pendapat kalian tentang bullying mungkin dari pandangan kalian, bullying itu apa? Kayak apa tuh, kayak mengucilkan, betul sekali, mengucilkan tadi memanggil temannya nama ya. orang tua, memanggil nama teman kayak nama orang tua gitu. Ya betul, itu namanya bullying. Nah, terus ada lagi kekerasan verbal dan non verbal, betul sekali, karena kita kekerasan dari verbal kita bisa langsung ke non verbal gitu, kita melakukan kekerasan fisik ya. Nah, terus ada lagi dan tentang diri kita lebih sempurna dari dia. Tapi jangan semena-mena untuk membuli gitu. Iya betul, tidak boleh seenaknya memperlakukan orang lain karena orang lain memiliki derajat yang sama seperti kita gitu. Nah, betul sekali nih, tepuk tangan ya untuk kalian. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika kita itu melihat teman kita dibully nih kan ya. Nah, kalian itu sebagai orang yang melihat perilaku bully itu, kalian itu apa yang kalian lakukan? Menegur sih, Menegur, menasehati, ya betul, mengingatkan, nggak boleh gitu, ya betul. Terus ada lagi? Udah melaporkan ya, tadi kan melaporkan ke yang pihak berwajib seperti guru BK ya. Tadi kan si Vicky ya, Fikri ini melaporkan ke Pak Fauzan tentang permasalahan temannya yang sedang dibully oleh dan aku lah gitu ya. Nah, selanjutnya ini, jika kita menjadi pelaku bullying, apa yang kita lakukan biar kita itu tidak membuli orang? Rendah hati, betul. Ada lagi? Lebih introspeksi diri sih. Lebih introspeksi diri ya. Ada lagi? Sadar diri ya, betul, sama kayak tadi ya. Terus? Sama aja. Tapi benar, sadar diri, karena tidak semua orang bisa diperlakukan dengan tidak baik ya gitu. Terus ada lagi? Udah. Nah, betul sekali, kita tidak boleh yang namanya membuli nih ya kan. Nah, terus apa kakak nih bakalan mengingatkan kalian untuk tidak meniru hal tersebut ya, karena perilaku ini tuh sudah sangat merugikan orang lain
Nah, karena perilaku bullying ini dapat menyebabkan beberapa dampak dan faktor gitu. Nah, menurut kalian dampak yang terjadi ketika seseorang itu dibully itu apa? Depresi. Depresi, Trauma. betul, trauma. Ada lagi? Ya jadi kayak lebih takut lah buat ketemu orang. Betul, lebih takut membuka diri. Iya, betul. Ya, terus ada lagi? Nggak percaya diri lagi sih kan. Benar, lebih nggak percaya diri itu dia. Tuh, kita kalau dilihat dari dampak dari pembulian itu kan udah banyak kan. Nah, syukur-syukur kalau misalkan yang korban dari bully ini bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif. Tapi kalau misalkan tidak bisa membuang sisi positif, tidak bisa membuang sisi negatif, pasti dia akan terpuruk, akan menutup diri, dan pengembangan pribadinya dia itu akan terhambat. Nah, itu akibat perilaku yang pelaku-pelaku yang membuli dia gitu. Nah, tadi kan kebetulan sekali teman kita yang dibully menceritakan temannya, dan temannya ini melaporkan ke guru BK sehingga dia mendapatkan penyelesaian masalah. Nah, kan penyelesaian masalah ini ketika kalian sudah bermaaf-maafan, tidak boleh melakukan hal tersebut, ya kan? Nah, jadilah dia dapat membuka dirinya kembali. Nah, itu syukur kalau misalkan dia sudah melaporkan ke pihak berwajib ya. Tapi kalau misalkan kalian bayangkan kalau misalkan dia tetap menutup diri dengan keadaan dia tersebut, apa yang dia rasakan selama pembelajaran? Mungkin dia tidak merasa nyaman, rasa takut terus, ya kan, tidak bisa mengembangkan pribadinya dia, tidak bisa mengembangkan potensinya dia merasa menutup diri terus-terusan. Nah, kita kalau misalkan dilihat dari dampak dan faktor-faktornya, mungkin ini udah buruk banget kan. Perilaku bully ini bisa menyebabkan bisa selek juga kan, bisa konflik juga, bukan cuman psikis yang kena, tapi sosialnya juga kena. Nah, itu lebih parah lagi kalau misalnya kena psikis sampai depresi, itu harus ini. Nah, iya, bisa sampai bunuh diri. Apalagi kayak tingkat pembulian, kayak misalkan kita tuh contoh kayak di Korea. Korea itu tingkat pembulian itu sangat-sangat tinggi, dan di sana itu banyak bunuh diri akibat pembulian itu. Nah, itu karena kurangnya pembukaan diri itu. Nah, dari sini kalian kan sudah tahu nih kalau bully itu kan tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan lah pokoknya ya. Nah, selanjutnya dari pembahasan yang tadi nih, mungkin kakak mau nanya sama tim pengamat. Menurut tim pengamat, teman-teman kalian ini udah oke belum nih melakukan dramanya? Oke sih, lumayan. Udah oke ya, udah bagus ya. Nah, terus ada lagi yang ingin memberikan pendapat nih tentang teman-teman yang sudah melakukan drama yang amat sangat hebat ini. Ada? Keren ya. Iya. Lebih berasa. Nah, menurut kalian itu dengan kita memainkan peran seperti tadi, kalian tuh lebih merasa nggak sih gimana, kayak mungkin si Andi ini gimana rasanya jadi korban bully itu? Sedih kan ya, pasti berasa banget kan ketika temannya ngatain Andi, menekan dengan Andi, terus memaksa kan, pasti kan. Itu pasti berasa tuh, sedihnya dapet dong. Dapet. Sedihnya dapet pasti. Nah, jadi itu dia fungsi drama yang kita lakukan untuk lebih merasakan posisi gimana jadi korbannya gitu. Pasti itu sangat sedih gitu. Nah, baik. Selanjutnya kakak akan masuk ke tahap penyimpulan ya. Nah, di sini apakah ada yang bersedia untuk menyimpulkan kegiatan kita dari awal sampai akhir? Ayo, siapa? Kan kita kan tadi menyimpulkan, ayo, pembulian itu apa, ini tuh bermanfaat, kegiatan kali ini tuh bermanfaat untuk apa gitu. Ayo. Jadi kita bikin kegiatan kayak gini dari awal sampai akhir bisa disimpulkan karena kita bisa lebih mengedukasi kepada orang yang yang sering melakukan pembulian gitu. Betul. Terus apa lagi ya? Kita bisa tahu dampaknya. Nah, ya bisa tahu dampaknya gitu. Jadi kalau kita sering ngebully, jadi kemungkinan orang itu tidak jadi lebih takut untuk berinteraksi kepada orang lain gitu. Terus bener apa kata Putra, sering terjadinya bunuh diri. Iya, betul. Akibat dari depresi. Nah, ya itu. Nah, baik, tepuk tangan dulu untuk si ya ya. Nah, oke, selanjutnya kakak akan menyimpulkan nih kegiatan kita di pagi hari ini. Nah,
Jadi kesimpulannya ini, kakak lihat kalian itu udah sangat paham tentang materi yang kita angkat hari ini. Dan mengenai bullying, yaitu bullying merupakan tindakan yang tidak terpuji yang sudah seharusnya tidak ditiru atau tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita melihat pembulian di sekitar kita, kita sudah seharusnya untuk membantu untuk melaporkan tindakannya. Nah, seperti teman kita yang tadi ya. Nah, sedangkan jika kita menjadi korban bullying, kita mungkin harus berani untuk menegur pembuli ini. Kalau ingin ya menegur pembuli ini dan melaporkannya ke pihak berwajib agar tidak terjadi hambatan di dalam kehidupannya. Nah kan, jadi kita harus berani gitu. Terus harapan kakak di pertemuan kali ini, kalian itu bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Kalian tidak boleh menjadi perilaku bully. Dan kalian jika menjadi korban bullying, kalian juga udah tahu apa yang harus kalian lakukan agar kehidupan kalian tetap lancar dan tidak ada hambatan. Nah, dan kakak harap juga ilmu ini sangat bermanfaat untuk kalian sehari-hari. Dan jika kalian itu menemukan kejadian bully, kalian bisa membicarakan membilangi gitu teman kita yang melakukan bullying kalau itu tidak baik gitu. Nah, kakak harap seperti itu ya. Nah, ke tahap selanjutnya, menurut kalian ini, kakak tuh ingin menanyakan pendapat kalian. Ini namanya ber-BMB 3. Berpikir, merasa, menanggapi, dan bertanggung jawab. Nah, di sini apakah ada yang ingin ber-BMB 3? Kayak misalkan, dengan melakukan kegiatan kali ini, saya merasa senang mendapatkan informasi lebih untuk pengetahuan saya tentang bullying gitu. Apakah ada yang ingin ber-BMB 3 nih? Ayo. Perasaannya, mengungkapkan perasaannya pada pagi ini kita melakukan kegiatan bimbingan konseling ini. Ayo, perasaannya gimana? Boleh, ayo Bakir. Senang aja kak, gitu apa namanya? Senang. Suaranya bisa dikasih? Senang aja kak, jadi dapat pembelajaran dari kakak. Iya betul, dapat pembelajaran baru ya Bakir ya. Ada lagi? Nambah pengetahuan tentang ini tuh, cara mencegahnya. Jadi kita bisa mengaplikasikannya kan ke tahap selanjutnya juga. Nah, ada lagi? Rasa senang, bahagia nih, senang juga permainannya ya kan, bisa lebih ini. Dan kita juga jadi tahu kan bimbingan konseling itu apa, bimbingan kelompok itu apa. Kalian sudah melakukan bimbingan kelompok belum nih di sekolah? Belum. Berarti ini pertama kali nih melakukan bimbingan kelompok. Jadi tambah pengetahuan nih, ternyata bimbingan kelompok tuh bukan cuma satu-satu, tapi ada banyak juga nggak apa-apa gitu. Nah ya, jadi senang ya, merasa senang, sangat bermanfaat. Topik yang kita topik yang kita bicarakan, topik yang kita angkat hari ini menambah wawasan juga untuk selanjutnya kita amalkan ya kan. Nah, baik, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kegiatan? Apa yang ingin ditanyakan? Udah cukup? Nah, baik. Kalian setuju tidak kalau misalkan di lain waktu kita melakukan kegiatan konseling, kegiatan bimbingan kelompok lagi? Untuk setuju. Nah, setuju ya. Dengan metode, dengan tema yang berbeda, tapi tentunya tidak sama seperti ini karena di bimbingan konseling banyak tema metode yang bisa kita angkat yang lebih seru lagi. Nah, gitu. Jadi ada yang setuju? Setuju. Kira-kira di hari apa nih kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi? Yang sama. Jam yang sama. Berarti jam 10 ya? Ya, baik jam 10. Udah setuju ya? Nanti kakak akan menerapkan metode atau menerapkan topik-topik yang sedang hangat dibicarakan lagi nih, yang lebih seru mungkin ya. Nah, dari sini apakah yang ditanyakan? Cukup. Baik, jika cukup, mungkin kakak bisa menutup kegiatan kita kali ini. Dan sebelum menutup kegiatannya, kita berdoa dulu ya. Jadi, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selanjutnya kita sebelum perpisahan mungkin kita ada nyanyi terlebih dahulu. Ya, kita nyanyi Gelang Sepatu Gelang. Tahu nggak nyanyi Gelang Sepatu Gelang? Sepatu Iya itu, tahu kan lagunya kan? Gelang Sepatu Gelang kan?
Nah, Lo apa enggak? apal nggak? Apa? Apal, galang sepatu galang. Ya, kita nyanyi ya. Sebelum kita bubar nih, kita nyanyi dulu. Pakai tepuk tangan enggak? Apa? Boleh tepuk tangan. Tapi apal kan lagunya kan? Ya udah kita mulai yuk. 1, 2, 3. Gelang cintaku gelang, gelang siapa nama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Makasih ya, karena kalian sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kali ini. Baik, kegiatan kali ini kakak tutup dan kakak ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, begitulah praktik layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dengan mengangkat permasalahan bullying yang dapat saya praktikkan. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga praktik kali ini yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi semua orang, dan materi yang saya bawakan juga dapat memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah pengertian, pengetahuan, serta menambah informasi tentang pembulian tersebut. Saya Meli Handayani mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.